Horas, kita bertemu kembali dengan renungan harian Carpe Diem hari ini Selasa 6 September 2022. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku Ende nomor 404, baitnya yang pertama dan kedua. Firman Tuhan hari ini adalah yang tertulis dalam Yeskiel 18 ayat yang keempat. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang seharusnya bersedia menanggung konsekuensi atas apa yang dikerjakannya. Namun demikian ada saja orang yang tidak mau. Mereka lebih suka menyalahkan orang lain daripada menanggung konsekuensinya. Ketika Israel dihukum Allah pada masa kehidupan Nabi Yeskiel, mereka berkata bahwa mereka dihukum bukan karena kesalahan mereka, namun karena kesalahan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Mereka tidak sadar bahwa kesalahan mereka justru lebih besar, dan karena kesalahan itulah Allah menghukum mereka. Karena itu Allah berkata, seperti firman Tuhan pada hari ini, bahwa Ia yang memiliki jiwa ayah maupun anak. Kalau ayah yang berbuat dosa, maka Allah akan mengambil nyawa sang ayah. Dan jika anak yang berbuat dosa, jiwa sang anaklah yang akan diambilnya. Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Dengan kata lain Allah berkata bahwa orang yang berbuat dosa akan menerima hukumannya. Sedangkan yang berbuat kebenaran tidak akan dihukum sekalipun nenek moyangnya telah berbuat dosa. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang adil. Ia mengenal setiap orang di dunia ini, dan Ia mengetahui setiap hal yang kita kerjakan, sekalipun itu di tempat yang tersembunyi. Karena keadilannya, Ia akan memberi ganjaran yang tepat kepada setiap orang berdasarkan apa yang dikerjakannya, bukan berdasarkan apa yang dikerjakan orang lain. Jika kita berbuat dosa, kita jugalah yang akan menerima hukumannya. Sebaliknya, jika kita berbuat kebenaran, kitalah yang akan menerima upahnya, bukan orang lain. Allah tidak pernah salah dalam hal itu. Karena itu baiklah masing-masing kita melakukan apa yang benar di hadapan Allah, sehingga Ia berkenan kepada hidup kita. Dan jika kita mendapat hukuman atau teguran dari Allah, janganlah mencari-cari alasan dan menyalahkan orang lain, sehingga menganggap Allah tidak adil dalam penghukumannya. Terimalah hukuman atau teguran Allah itu sebagai cara Allah untuk menyadarkan kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik di hadapannya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kiranya Engkau memberikan hati kami yang bersih dari segala hal yang membuat kami mencari-cari alasan ketika kami menerima ganjaran dari-Mu. Biarlah hati kami juga bersedia dengan rendah hati menerima teguran dari Engkau dan menjadikannya sebagai bagian dari pengajaran-Mu,
agar kami menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.